bareng Nashania kan? Hai saja. Aduh, aku udah nggak mau opening tapi langsung pengen ngomong lah saya buru-buru hari ini. Karena hari ini seru sekali kita. Seru banget nih, masih di edisi Suara Perempuan yang kita meng-highlight cerita-cerita tentang tokoh perempuan yang luar biasa pastinya dari Indonesia. Kalau kemarin banyak banget udah bidang-bidang tertentu, nah hari ini bidang yang salah satu bidang yang paling aku nantikan Mas Ais, tentang perempuan dan misi perdamaian. Hari ini kita udah bersama dengan Ibu AKBP Yuli Cahyanti. Bu Yuli, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Yang merupakan ini agak panjang jadi nyontek dikit nggak apa-apa ya. Kasubag Amerot Bak Konvinter Set NCB Interpol Indonesia. Ini ya Bu ya. Kepala sub bagian Amerika Eropa. Luar biasa. Jadi kita nih apa nih, orang selatan. Oke. Jangan lupa betul sekali Mas Ais. Nah hari ini kita bakal ngebahas tadi tentang perempuan dan misi perdamaian. Karena Bu Yuli ini pernah menjadi perempuan yang dikirimkan untuk menjadi peacekeeper di Sudan ya tadi ya. Iya, di Yunani. Kalian pernah nggak? Jadi kita coba korek-korek cerita Bu Yuli hari ini. Oke Bu, kalau boleh tahu di awal ini gimana sih latar belakangnya hingga akhirnya Ibu bisa menjadi pasukan penjaga perdamaian? Ceritanya agak panjang sih. Agak panjang ya ini. Kita dengerin kok Bu, sampai besok juga nggak. Sebenarnya nggak ada kepikiran untuk jadi peacekeeper atau penjaga perdamaian PBB ya. Tapi saya punya sedikit pengalaman waktu saya di Afghanistan. Jadi saya dulu pernah ditugaskan oleh organisasi, oleh Polri untuk menghadiri suatu event yang ada di Afghanistan, which is Afghanistan itu negara yang konflik saat ya Bu ya. itu ya nggak aman lah ya istilahnya. Tapi ternyata saya harus ke sana karena tugas. Saya tugas ke sana, semuanya itu ternyata sangat mengesankan bagi saya. Terutama security, terus protectionnya dari para penjaga perdamaian yang ada di sana terhadap saya selaku selaku individu, maksudnya sampai dijaga seperti itu kadang-kadang siapa saya gitu kan. Jadi turun pesawat sudah dijaga pasukan PBB, masuk ke mobil sudah dijaga pasukan, masuk mobilnya juga anti peluru, setiap perjalanan dikawal konvoy, nyampe di hotel juga begitu, nggak boleh keluar, semuanya ada prosedurnya. Tapi ternyata itu semuanya berguna bagi saya karena setelah saya mengikuti kegiatan di sana satu minggu atau berapa hari lupa saya, 1 minggu lebih lah. Saya balik ke Indonesia, begitu saya balik ke Indonesia, saya dengar kabar bahwa hotel saya dibom. Yang Ibu tempatin sebelumnya. Padahal kamar saya itu di depan, Mbak. Jadi kalau misalnya dibom otomatis kan ya kecipratan gitu ya. Banyak kayak Ibu kecipratan ini. Nah, berawal dari situlah saya sepertinya pengen menyampaikan apresiasi juga kepada para peacekeeper yang waktu itu ada di Afghanistan yang membantu saya selama di sana, bahwa saya mau melakukan hal yang sama yang seperti mereka lakukan seperti saya juga kepada saya. Jadi paling nggak balas budi lah, saya masih punya nyawa sekarang. Itu aja sih backgroundnya. Jadi habis itu ngomong sama suami, ternyata saya bersyukur suami saya mengizinkan, tapi ya memang tidak saat itu. Setelah itu baru proses-prosesnya kan panjang untuk jadi peacekeeper. Ibu memang pertama kali jadi peacekeeper itu di mana sih Bu? Saya jadi peacekeeper di UNAMID Sudan. Sudan. Iya, Sudan. Lumayan. Mas Ais masih memberikan pertanyaan. Apa yang dilakukan oleh Ibu dan pasukan perdamaian perempuan lainnya ketika ditugaskan di daerah? Oke, penugasan sebagai peacekeeper itu sebenarnya ada beberapa kelompok ya Mas ya. Jadi di dalam misi PBB itu ada military komponen, ada police komponen, sama civilian komponen. Jadi tugasnya juga agak beda-beda. Semuanya ini disesuaikan dengan mandatnya, mandat tiap-tiap misi PBB itu mandatnya beda-beda gitu. Nah, sekarang saya mau ngomong tentang polisi. Polisi ini pun penugasannya berbeda-beda. Ada yang police unit itu yang berupa pasukan. Jadi satu pasukan jumlahnya sekitar 140 orang. Jadi dia pekerjaannya in group. Ada yang individual police officer, IPO.
Kalau dulu namanya police advisor, yaitu saya. Jadi intinya adalah individual. Jadi saya penugasan ke sana itu bukan berdasarkan grup, tetapi individu di sana. Sehingga untuk menjadi individu peacekeeper yang akan ditempatkan di sana, banyak tes yang persyaratan-persyaratan harus dipenuhi. Ujiannya di sini dulu saya bertahap. Ujian tingkat mabes dulu. Jadi kesehatan, jasmani harus sehat, kemudian bisa nyetir, bisa nembak, bahasa Inggris. Seru sekali bisa nembak. Jadi itu lolos dari Polri, maksudnya nasional. Kita dikumpulkan berapa sih yang memenuhi syarat untuk nanti dites oleh PBB langsung. Nah, kalau misalnya sudah sekitar 100 orang, kita manggil dari PBB. Bahwa kita punya reserve nih yang bersedia untuk dites Unsat untuk jadi police advisor di sana. Silakan datang ke Indonesia. Mereka datang ke sini, mereka ngetesnya yaitu tadi bahasa Inggris, nyetir. Nyetir ini nyetir apa? Mobil aja atau pesawat? Pesawat telepon ya. Pesawat telepon boleh juga. Karena di sana kita individual, jadi memang harus bisa nyetir sendiri kalau memang kita dibutuhkan untuk nyetir. Contohnya saja saya di misi, kalau dibandingkan postur tubuhnya saya tuh kecil sebenarnya dibandingkan dengan teman-teman dari Afrika, dari yang lain-lain. Tapi saya sebagai sopir di sana, soalnya mereka takut kalau nyopir. Kamu aja deh yang nyetir. Oke, mana? Padahal kita semuanya juga sudah dites untuk nyopir, tapi mereka keberaniannya kurang. Jadi ya kadang-kadang saya Kita pengalamannya dari Jakarta ya. Iya, udah biasa macet-macet dan stres-stresnya ya udah ya jadinya. Hal yang lain. Pengalaman ya. Bisa jok sini gitu. Selanjutnya Bu, tadi kan menjadi pasukan menjaga perdamaian, apalagi perempuan gitu di daerah konflik, pasti bukan sesuatu yang mudah gitu ya Bu. Kalau boleh tahu apa sih tantangan yang paling besar bagi Ibu saat menjalani tugas ini? Aduh, apa ya? Kalau bagi saya sih semuanya challenging, menarik. Challenging semua ya Bu. Karena saya pengen jadi peacekeeper kan memang keinginan saya sendiri ya. Jadi sepertinya saya mempersiapkan diri matang-matang untuk bisa survive di sana. Kalau kita datang ke daerah yang nggak aman, ya paling tidak kita harus aman dulu supaya bisa kita mengamankan yang lain. Jadi untungnya organisasi juga mempersiapkan kita sedemikian rupa sehingga jadi sebelum saya ditugaskan di sana, jadi sudah proses ya, dinyatakan lulus, terus New York dan segalanya sudah, saya dideploy ke UNAMID. Proses deploy di sana, saya ada pre-deployment training di sini. Saya dibekalin banyak ilmu, misalnya daerah di sana, bagaimana situasi keamanan politiknya, bagaimana, jadi kita mempelajari dulu cuacanya bagaimana, orang-orangnya bagaimana, kebudayaannya, konfliknya yang terjadi apa, mandatnya apa, supaya kita tahu semuanya bahwa kalau kita ditugaskan di sana udah tahu, udah siap. Selain itu untuk praktikalnya, maksudnya hal yang langsung yang nanti kita lakukan itu sebenarnya adalah kita itu bisa dekat sama masyarakat ya. Paling tidak kalau saya dulu di sana 3 bulan pertama saya menjadi bertugas di IDP, pengungsian internally displaced persons. Nah di situ menjaga keamanan lingkungan di situ. Jadi itu konvoy dengan EDU dan segalanya, terus ketemu sama masyarakat di sana, ngobrol sama masyarakat di sana. Kalau ada yang perempuan, otomatis kita kan lebih dekat sama perempuan, karena di sana negara Muslim ya, jadi agak sedikit kurang efektif kalau misalnya yang laki datang ngobrol sama perempuan, which is di IDP biasanya kan banyak perempuan sama anak. Jadi kita yang dikedepankan di sana supaya kita bisa mingle sama mereka, paling tidak kita mengetahui apa yang mereka butuhkan gitu.
kadang-kadang kita sambil ngobrol gitu, mereka sudah seneng, itu aja saya sudah seneng. Karena paling tidak saya menularkan rasa kegembiraan sama mereka, sama anak-anak yang kecil-kecil. Kasihan kalau misalnya dibandingkan dengan kita, mungkin ya kasihan lah ya secara ekonomi, secara ya bisa dibayangkan sendiri lah. Anak-anaknya nggak bisa lah ya kalau misalnya dengan gaya. Iya, tapi kan kalau di sana memang agak susah seperti itu karena memang negaranya kondisinya tidak aman. Tapi di sana juga banyak UN yang mencoba untuk membantu mereka. Contohnya adalah kita. Jadi kita pun sendiri nanti bisa berkomunikasi langsung dengan kepolisian di sana. Jadi kalau pas kita patrol ada kayak pos polisi gitu ya, kita mampir yang dekatnya di IDP di situ, terus ngobrol sama bapak-bapak polisi yang ada di situ atau ibu polisinya sedikit sih, tapi ada juga. Jadi kita ngobrol kalau penanganan kasus perempuan itu kayak gini. Jadi kita bisa sharing transfer of knowledge yang kita ketahui. Mereka bisa pakai, mereka enggak, tapi yang jelas kita mencoba untuk sharing pengetahuan knowledge dengan mereka supaya ya persamaan persepsi. Namanya kita kan polisi ya, jadi tetap saja combat crimes gitu kan. Jadi nggak ada unsur apa-apa, unsur politik, unsur apa nggak ada, tapi kita mencoba untuk membantu satu sama lain bagaimana sih penanganannya. Misalnya kalau yang ada di sana kejahatannya adalah sexual gender based violence. Secara case saya nggak tahu secara statistiknya ya, tapi saya rasa ada lah ya di sana banyak ya. Karena kalau number saya lupa soalnya. Tapi banyak lah intinya ya. Iyalah, ada lah. Bukan ketika bertugas di sana. Saya pernah nemuinnya itu lucu. Jadi waktu kami patrol terus ada ibu-ibu gitu waktu kumpul, terus kita yang waktu patrol satu tim itu ngobrol gitu kan. Mereka kan bahasanya bahasa Arab mas. Saya juga suwehan gitu sedikit jadi nggak bisa ngobrol banyak gitu. Tapi kita punya language assistant selalu mendampingi kita. Jadi kita gridnya pakai bahasa Inggris, terus nanti language assistantnya yang ngomong bahasa Arab. Nah itu mereka cerita bahwa ya ada kejadian gitu kan, pertengkaran di dalam IDPs di situ antara perempuan dengan perempuan gitu kan. Kenapa ya? Kayaknya sih istri pertama sama istri kedua. Jadi hal-hal yang seperti itu kan juga perlu kita sampaikan bahwa ya kita cobalah untuk meminimais membuat mereka supaya tidak keroh gitu kan. Langsung heboh kan itu kalau set camp kalau kayak gitu ada kayak jambak-jambakan kan serem juga ya. Ya tapi belum sampai di sana sih, tapi ya mereka mereka juga perkawinan poligami. Jadi ya saya rasa lebih itu kan sih isu-isunya. Kalau ibu kan tadi belajar kayak menembak dan lain-lain, itu di sana juga kepake nggak sih bu? Kebetulan untuk yang UNAMID itu merupakan non-armed mission. Jadi saya meskipun qualified untuk nembak, tapi ternyata misi saya bukan misi yang termasuk senjata. Jadi kami tidak dilengkapi oleh senjata. Ini misi damai beneran ya bu ya? Damai. Kadang-kadang damai, tapi kadang-kadang enggak mbak. Soalnya pernah kejadian malam gitu ya, sudah istilahnya kan kita lepas seragam dan segalanya gitu, tapi ready on call karena kita punya radio, selalu radio. Suatu ketika malam itu biasa lah rocket firing gitu kan, asik gitu kan. Soalnya roketnya gede, kalau kita lihat kalau kita jalan gitu pas patrol tuh roketnya yang panjang-panjang, lumayan lah gitu.